Saudara-saudara sekalian, selamat sore. Kami akan menyampaikan progres penanganan pandemi COVID-19 sampai dengan tanggal 19 April 2020 pukul 12 WIB. Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 mengkoordinasikan kementerian lembaga, dunia usaha, dan seluruh potensi masyarakat, baik yang berada di pusat melalui gugus tugas pusat, ataupun yang berada di daerah melalui gugus tugas tingkat provinsi dan kabupaten. Keseluruhan gugus tugas ini melaksanakan tugas untuk melakukan percepatan penanganan COVID-19 dan bekerja berdasarkan pada 6 arahan Presiden untuk membendung penyebaran COVID-19, yaitu yang pertama, melaksanakan pengujian sampel secara masif dengan pelacakan yang agresif dan diikuti isolasi yang ketat. Ini juga dilaksanakan mulai dari pusat sampai ke tingkat daerah. Kemudian yang kedua, memperbanyak layanan konsultasi medis dengan menggunakan teknologi. Hal ini penting untuk mengurangi kunjungan ke rumah sakit, mengurangi kerumunan di rumah sakit pada saat proses administrasi pendaftaran dalam rangka konsultasi medis. Dan ini juga akan berperan cukup besar untuk mengurangi penularan dari satu orang ke orang yang lain. Cukup banyak layanan-layanan telemedicine yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat dalam rangka menjalankan layanan konsultasi medis ini. Kemudian yang berikutnya, melaksanakan komunikasi yang efektif, detail, baik, dan transparan kepada semua pihak. Baik terkait dengan edukasi kepada masyarakat, baik terkait dengan resiko yang dimiliki oleh masing-masing daerah yang tidak sama, baik terkait dengan ODP, baik terkait dengan PDP, baik terkait dengan kasus yang konfirmasi positif, yang sudah sembuh, yang masih dirawat, maupun yang meninggal. Yang berikutnya adalah kita harus disiplin, menerapkan semua aturan, baik yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun oleh pusat, terkait dengan upaya-upaya untuk membendung penularan ini, melalui mekanisme PSBB, melalui kebijakan tetap tinggal di rumah, melalui kebijakan harus menggunakan masker pada saat keluar rumah, melalui mekanisme menjaga jarak fisik pada saat melaksanakan kontak sosial dengan siapapun, termasuk dalam rangka melaksanakan isolasi mandiri ataupun isolasi kelompok secara mandiri yang dilaksanakan oleh masyarakat. Kemudian semua pihak diharuskan untuk memberikan jaminan terhadap kelancaran arus logistik, karena logistik ini dibutuhkan oleh masyarakat, baik dari pusat sampai daerah maupun dari gudang-gudang logistik kepada masyarakat yang berada di daerah. Pastikan bahwa ini lancar dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat yang sedang melaksanakan tetap tinggal di rumah. Kemudian berbagai kebijakan stimulus ekonomi harus betul-betul tepat sasaran dan ditujukan semata-mata untuk fokus pada pemutusan rantai penularan COVID-19. Saudara-saudara, tantangan risiko kesehatan dan dampaknya dalam kehidupan sosial ekonomi sudah cukup berat. Oleh karena itu, mari kita pastikan kita terhindar dari tambahan beban psikologis akibat berita dan informasi yang tidak benar, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, dan hanya memunculkan kekhawatiran, memunculkan ketidakpercayaan kepada aparat pemerintah. Oleh karena itu, tetap konsisten kita mengikuti informasi yang dibagikan oleh pemerintah secara resmi, baik pada kanal covid19.go.id,
hotline 119, WhatsApp COVID-19, Halo Kemkes di 1500567, di layanan aplikasi dan layanan telemedicine yang lain, serta tetap terus mengikuti siaran dari TVRI dan RRI yang disebarluaskan oleh televisi dan radio swasta lainnya. Saudara-saudara, secara prinsip penanganan di bidang kesehatan dilakukan melalui dua mekanisme pendekatan. Yang pertama, ini menjadi penting, yaitu pengelolaan COVID-19 ini di pra-rumah sakit. Pengelolaan di sebelum rumah sakit. Dengan melalui pemutusan penularan, dengan mengedukasi masyarakat, menjaga jarak fisik saat berkomunikasi, tetap tinggal di rumah, memakai masker, sampai dengan melaksanakan isolasi mandiri, baik perorangan sampai dengan kelompok, dan menerapkan PSBB. Upaya ini akan diperkuat dengan penelusuran kontak dekat, kontak tracing dari kasus positif terkonfirmasi yang dirawat di rumah sakit. Kegiatan kontak tracing ini akan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan setempat yang sudah barang tentu akan dibantu oleh pemerintah setempat, aparat pemerintah setempat. Disinilah peran para kepala desa menjadi sangat penting. Keberhasilan upaya ini sangat tergantung pada peran serta masyarakat. Kerjasama semua perangkat dari tingkat RT, tingkat RW, desa, untuk bergotong royong dalam semangat saling melindungi. Lindungi yang sehat, lindungi yang sakit, bantu yang mengalami kesulitan akibat pandemi ini. Yang kedua adalah pengelolaan rumah sakit. Dengan mengupayakan secara maksimal, penderita COVID-19 mendapatkan layanan yang terbaik. Dan petugas kesehatan yang melayaninya pun juga terlindung dari kemungkinan penularan COVID-19 dari pasien yang dirawat. Pemerintah terus akan menata pemanfaatan rumah sakit, baik rumah sakit darurat dalam rangka untuk karantina rumah sakit, untuk layanan penderita yang terkonfirmasi positif dengan kebutuhan layanan rawatan yang tidak intensif. Artinya penderita dengan keluhan ringan sedang yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan isolasi mandiri. Rumah sakit darurat ini bukan hanya dibentuk di tingkat pusat, yang seperti kita ketahui di Rumah Sakit Wisma Atlet di Pulau Galang, namun juga banyak sekali yang sudah dibentuk oleh pemerintah daerah. Kemudian rumah sakit rujukan untuk penanganan penderita COVID-19 yang membutuhkan perawatan intensif dengan berbagai macam alat yang dibutuhkan. Pemerintah terus mendatangkan dan memenuhi semua kebutuhan obat-obatan dan peralatan medis yang dibutuhkan. Pemerintah menanggung semua pembiayaan perawatan pasien COVID-19. Pemerintah menyiapkan insentif tambahan untuk kerja keras tenaga kesehatan. Ini yang harus kita pahami, bahwa kita mampu melaksanakan ini secara bersama-sama dengan bergotong royong. Berikutnya data COVID-19 yang kami himpun akumulasinya pada tanggal 19 April 2020 pada pukul 12.00 sebagai berikut. Saat ini jumlah laboratorium yang aktif 35 laboratorium. Kita bersyukur bahwa hari ini diperkirakan nanti malam kita akan mendapatkan lagi tambahan reagen untuk mengoptimalkan laboratorium yang kita miliki dan menambah jumlah laboratorium. Reagen ini nanti malam akan kita terima dan saat itu juga langsung kita distribusikan ke seluruh laboratorium jejaring. Kemudian spesimen yang diperiksa sudah melebihi 47.000.
atau sekitar 42.000 orang yang kita periksa. Hasil positif pada hari ini akumulasinya sebanyak 6.575 orang. Hasil negatif 35.644 orang. Akumulasi laporan dari para kepala dinas kesehatan di provinsi yang menghimpun data dari kabupaten kota, saat ini orang dalam pemantauan berjumlah lebih dari 178.000 orang. Kemudian pasien dalam pengawasan sejumlah 15.646 orang. Jumlah PDB ini adalah jumlah yang sedang kita siapkan untuk kita konfirmasi laboratoriumnya dengan melakukan pemeriksaan real-time PCR. Sudah barang tentu hasil ini bisa positif dan itu akan kita masukkan sebagai konfirmasi kasus positif COVID-19. Namun yang negatif sudah barang tentu akan kita keluarkan dari daftar PDB karena kita yakini bahwa pasien ini bukan dalam pengawasan COVID-19. Tentunya dengan pengawasan yang terus dilaksanakan oleh rumah sakit. Konfirmasi COVID-19 adalah 6.575 orang. Dari kasus konfirmasi yang positif kita dapatkan, sembuh 686 orang. Dan yang meninggal adalah 582 orang. 582 ini adalah kasus yang meninggal konfirmasi positif COVID-19. Tentunya kami tidak memasukkan di dalam angka 686 ini pasien yang meninggal dalam status belum terkonfirmasi. Bisa saja bahwa ternyata pasien tersebut memang bukan COVID-19. Namun apabila sempat dilakukan pemeriksaan swab sebelum meninggal dan kita periksa ternyata positif, maka kita akan masukkan di dalam konfirmasi COVID-19. Jadi tidak seluruh pasien yang meninggal selalu kita nyatakan sama dengan konfirmasi COVID-19, sehingga kemudian dijumlahkan. Karena kita hanya akan melaporkan kasus meninggal konfirmasi positif. Provinsi terdampak seluruhnya sudah terdampak. Kabupaten kota terdampak ada 250 kabupaten kota. Kalau kita lihat sebaran dari pasien sembuh, kita bersyukur bahwa semakin bertambah. DKI Jakarta 234, Jawa Timur 98, Jawa Tengah 51, Jawa Barat 45, Sulawesi 43. Sehingga total keseluruhan kasus adalah 686 pasien sembuh. Saudara-saudara, secara rinci dapat kami sampaikan sebagai berikut. Pada hari ini bertambah kasus konfirmasi positif sebanyak 327 orang, sehingga total menjadi 6.575. Ada 55 pasien yang sembuh, sehingga total menjadi 686. Kriteria sembuh ini adalah sembuh berdasarkan hasil laboratorium 2 kali berturut-turut negatif dan keluhan klinis sudah tidak ada lagi. Ini acuan untuk menentukan pasien COVID-19 terkonfirmasi positif yang dinyatakan sembuh. Kemudian ada 47 yang meninggal sehingga jumlahnya menjadi 582. Saudara-saudara, mari kita berpartisipasi secara aktif dalam penanganan COVID-19 di tahap pra-rumah sakit dengan memutuskan penularan COVID-19. Pastikan kita tidak tertular dan kita tidak menulari, tetap tinggal di rumah. Mari kita sebarluaskan dengan melaksanakan pelaksanaan penggunaan masker. Maskerku melindungi kamu, maskermu melindungi aku. Hargai dan bantu mereka yang melaksanakan isolasi mandiri. Jangan mendiskriminasikan pasien COVID-19 yang telah sembuh. Keberhasilan membendung penularan COVID-19 akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit.
akan sangat mempengaruhi beban perawatan di rumah sakit. Semakin banyak pasien yang dirawat akan semakin berat beban kita untuk menurunkan jumlah yang sakit dan yang meninggal karena COVID. Oleh karena itu saudara-saudara sekalian, mari kita lawan COVID dengan tingkatkan imunitas diri kita. Makan yang bergizi, sabar dan tenang, istirahat yang cukup dan teratur, tidak panik dan jaga perasaan kita tetap bergembira. Jaga jarak, pakai masker, jangan menyentuh mata, hidung, mulut sebelum mencuci tangan. Pakai sabun dengan air yang mengalir. Gotong royong dan bersatu melawan COVID, dari pusat sampai ke desa, sampai ke RT, RW, sampai keluarga. Tetap di rumah, produktif di rumah. Waspadai ancaman demam berdarah. Karena pada bulan-bulan ini kita akan berhadapan dengan peningkatan kasus demam berdarah. Lakukan pemberantasan sarang nyamuk di rumah kita. Lakukan bersama keluarga untuk menguras, membersihkan tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, menyingkirkan dan membuang atau mendaur ulang barang-barang bekas yang dapat menjadi tampungan air. Mari jadi teladan untuk menyelamatkan keluarga, menyelamatkan tetangga, menyelamatkan lingkungan, dan menyelamatkan bangsa. Kita yakin Indonesia, kita pasti bisa. Sekian, terima kasih, selamat sore.